Ya, kisah Yekui berlanjut lagi di 1980 hingga 1981. Kali ini dengan judul Mencari Pelaku. Selamat mendengarkan cerita novel ini. Pembudidaya suci dari klan pengubah surga digaplok menjadi debu halus di tempat, bentuk sucinya hancur. Li Changqing melompat kaget dan dengan cepat mundur ke posisi semula. Dari sini kisah dokter tanpa tanding Ye Qiyu berlanjut. Beberapa pembudidaya suci lainnya juga menatap tangan besar itu dengan raut muka yang serius. Untuk menamparkan pembudidaya Sein sampai mati dengan satu gaplokan, seseorang yang bisa memiliki cara seperti itu setidaknya adalah pembudidaya dari alam Great Sein. Sebuah celah muncul di kehampaan dan sesosok manusia berdiri di dalamnya. Orang ini memiliki kuda-kuda yang luar biasa, mengenakan jubah ungu yang mewah, mahkota emas yang mengikat rambutnya, dan wajah parubaya dengan wajah kenegaraan yang penuh keagungan. Suhu klan pengubah surga, Xiao Chonglou. Kenapa dia ada di sini? Firasat buruk muncul di hati Li Changfeng. Xiao Chonglou melangkah keluar dari dalam celah kosong dan berseru dengan suara dingin, "Sebagai sesepuh klan pengubah surga, kamu sebenarnya tak bisa melindungi putra saya, itu tak cukup untuk mati." Wajah Li Changqing dan wajah orang-orang kudus yang hadir berubah dengan keras. "Apa maksudmu? Xiao Yisen juga sudah mati." "Tak mungkin, siapa yang berani menyentuh Xiao Yisen?" Orang-orang kudus yang kuat yang hadir saling memandang satu sama lain, dan mereka memberi hormat kepada Xiao Chonglou. "Salam, suhu klan Xiao." Bahkan kepala pelayan tua dari keluarga Sen itu membungkuk dan memberi hormat pada Xiao Chonglou, tak berani menunjukkan rasa tak hormat setengah hati. Meskipun klan pedang King Yun tidak berurusan dengan 5 klan lainnya, Xiao Chonglou adalah ketua klan dari klan pengubah surga dan seorang raja suci. Kalau di atas sopan, Xiao Chonglou dapat membuatnya menjadi bubur ayam. Li Changqing dengan hormat bertanya, "Suhu klan Xiao, apa yang membawamu ke sini?" "Anak saya meninggal di sarang pemakaman naga, saya ingin melihat siapa yang menghabisinya." Ketika Xiao Chonglou mengatakan ini, seluruh ruangan terkejut. Xiao Yisen benar-benar sudah mati. Itu tak mungkin benar. Menghabisi Xiao Yisen, bukankah itu mencari masalah? Saat beberapa orang suci bergumam, suara Xiao Chonglou terdengar sekali lagi. "Semua orang di dunia tahu bahwa Xiao Yisen adalah satu-satunya putra saya dan pemimpin klan berikutnya dari klan pengubah surga, yang di dunia ini telah memakan hati dinosaurus dan berani menghabisi bahkan anak saya. Sejauh yang saya tahu, para jenius yang memasuki sarang naga penguburan kali ini berasal dari beberapa kekuatan besar kamu. Tak mengherankan, pelakunya pasti salah satu dari beberapa orang itu, dan mungkin mereka bergabung untuk menghabisi anakku. Lebih baik kamu menyerahkan pelakunya, jika tidak, jangan salahkan saya karena kejam." Suara Xiao Chonglou sedingin es yang tak akan mencair dalam 10.000 tahun, penuh dengan rasa dingin yang menusuk tulang. Niat menghabisi yang sangat besar menyapu darinya, menyelimuti langit dan bumi. Semua orang, termasuk Li Changqing, merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam ruang bawah tanah es, dengan rasa dingin menjalar ke seluruh tubuh mereka. Xiao Chonglou menambahkan, "Jika kamu tidak menyerahkan pelakunya hari ini, maka tak ada yang akan pergi hidup-hidup." Maksud Xiao Chonglou sangat jelas, jika pelakunya tak dapat ditemukan, maka semua orang suci yang hadir akan mati. Li Changqing berseru dengan wajah pahit, "Klan Suhu Xiao, ada kemungkinan kamu tak tahu bahwa murid saya Li Jian juga meninggal di sarang pemakaman naga." Orang bijak dari tanah suci kuno yang sunyi mengikuti, "Suhu klan Xiao, tuan muda kedua dari keluarga Wang dari tanah suci kuno yang sunyi, Wang Chong, juga telah jatuh." Beberapa orang suci lainnya angkat bicara. "Wu Qinghao dari tanah suci kekacauan kami kehilangan nyawanya di sarang naga yang terkubur. Murid penguasa surgawi, Qitian, putra ilahi pertama dari klan Yin yang kami, juga telah jatuh." Kepala pelayan tua keluarga Sen berseru dengan segera, "Tuan muda keluarga Sen kami, Sen Tianzeng, juga meninggal di sarang naga yang terkubur." Xiao Chonglou tertegun. Mereka semua sudah mati. Setelah itu, mata Xiao Chonglou setajam pedang, menyapu wajah setiap orang suci yang hadir. "Dari apa yang kalian katakan, semua orang jenius yang memasuki sarang naga penguburan telah mati. Apakah kalian semua berpikir bahwa ketua klan ini adalah anak berusia 3 tahun? Jika mereka semua sudah mati, lalu siapa yang menghabisi anakku?" Kepala pelayan tua keluarga Sen berseru, "Master klan Xiao,
kami tak berbohong kepada kamu. Plak, sebelum ucapan itu keluar dari mulutnya, kepala pelayan tua keluarga Sen digaplok ke tanah oleh Xiao Chonglou dan memuntahkan darah di tempat. Master klan ini telah melakukan beberapa pemahaman, dan dari beberapa jenius muda yang telah memasuki sarang naga penguburan kali ini, satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk bersaing dengan putraku adalah Qi Tian dan Shen Tianming. Katakan padaku, apakah Shen Tianming yang menghabisi putraku? Wajah kepala pelayan tua keluarga Sen menjadi pucat, kepalanya menggeleng seperti mainan, dan dia berseru dengan segera, tidak. Apakah itu Shen Tianming atau bukan, saya akan menghabisimu lebih dulu. Xiao Chonglou menamparkan lagi. Pengurus rumah tangga tua keluarga Sen terlempar ke udara dengan gaplokan, dan kemudian Xiao Chonglou menyapu dengan gaplokan lain. Telapak tangannya dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Pelayan tua keluarga Sen dengan keras mengertakkan gigi dan mencoba melarikan diri. Telapak tangan Xiao Chonglou begitu menakutkan sehingga turun langsung dari kubah langit. Sudah berakhir. Pelayan tua keluarga Sen langsung tak bisa bergerak, dan kepanikan yang mendalam muncul di matanya. Telapak tangan Xiao Chonglou hendak digaplok, ketika tiba-tiba, cahaya pedang muncul entah dari mana dan memotong punggung tangan Xiao Chonglou. Percikan api melesat ke segala arah. Xiao Chonglou menarik telapak tangannya, menengadah ke dalam kehampaan dan mencibir, saya akan menghabisinya, kamu tak bisa menghentikanku. Dia adalah anjing keluarga Sen saya, bukan giliran kamu untuk memberinya pelajaran. Sebuah celah muncul di kehampaan dan seorang pria tua yang diberkati berjalan keluar dari dalam. Itu tak lain adalah orang tua dari keluarga Sen. Leluhur tua selamatkan saya. Mata kepala pelayan tua keluarga Sen menunjukkan keterkejutan saat dia buru-buru meminta bantuan leluhur tua keluarga Sen. Leluhur keluarga Sen muncul di depan kepala pelayan tua dan menamparnya. Gaplok, kepala pelayan itu terpukul sejauh 1001 meter. Kutu kupret, kamu bahkan tak bisa melindungi cucuku, apa gunanya mempertahankanmu? Saat ucapan leluhur tua keluarga Sen jatuh, pedang Qi muncul di ujung jarinya. Kepala pelayan tua itu berlutut, bersujud dengan putus asa sambil memohon belas kasihan sambil menangis. Saya mohon leluhur tua untuk mengampuni hidup saya akan menangkap pelaku yang menghabisi tuan muda. Leluhur keluarga Sen mencabut pedang Qi dari ujung jarinya dan dengan dingin mendensis. Jika bukan karena kesetiaan kamu pada keluarga kami ini selama bertahun-tahun, saya tak akan bisa mengampuni kamu. Adapun masalah membalaskan takdir surga, tak perlu bagimu untuk melakukannya, saya secara pribadi akan membalaskan takdir surga. Leluhur keluarga Sen dipenuhi dengan aura pemusnah. Xiao Yisen memandang leluhur keluarga Sen dua kali dan diam-diam berseru, melihat penampilannya, Shen Tianfei seharusnya sudah mati. Mungkinkah tak ada dari mereka yang berbohong dan semua jenius yang memasuki sarang naga penguburan telah mati? Bagaimana ini mungkin? Guntur bergemuruh di atas 9 langit, dan kemudian, hujan darah jatuh dari langit. Saat orang-orang kudus jatuh, langit dan bumi seperti menangis. Ini adalah penglihatan dari seorang santo yang telah jatuh. Sebelum hujan darah turun, pedang Qi dari leluhur tua klan Sen memotong, dan tak ada jejak hujan darah yang terlihat di langit tempat mereka berada. Leluhur keluarga Sen melirik orang-orang kuat dari 5 klan yang hadir dan berseru, dengarkan saya, kursi ini secara pribadi akan membalaskan dendam cucuku. Saya tahu kalian 5 klan memiliki dendam pada si pemusnah, tapi jika ada yang berani menghentikanku, jangan salahkan saya jika tak menunjukkan belas kasihan dengan pedangku. Xiao Chonglou segera bertanya kepada leluhur keluarga Sen, apakah kamu tahu siapa pelakunya? Mata leluhur tua keluarga Sen bersinar dengan ganas saat dia berseru, takdir surgawi dihabisi oleh Ye Changsheng. Ketika leluhur tua keluarga Sen membuat pernyataan ini, seluruh ruangan menjadi hening sejenak, diikuti dengan teriakan tak percaya dari para orang suci yang hadir. Mustahil, Ye Changsheng masih berada di klan iblis beberapa waktu lalu, kapan dia bergabung dengan sarang naga penguburan? Bahkan jika Ye Changsheng telah bercampur ke dalam sarang naga penguburan, dengan kekuatannya, tak mungkin dia bisa menghabisi Shen Tianzeng. Ada yang mencurigakan tentang masalah ini. Leluhur tua, kamu tak akan salah, kan? Begitu ucapan Li Changqing meninggalkan mulutnya, leluhur keluarga Sen menyapu dengan tatapan yang membuat bulu kuduknya merinding. Apakah kamu mengatakan bahwa tahta ini pusing dengan mata tua?
Leluhur keluarga Sen berseru dengan suara dingin. Keringat dingin keluar di dahi Li Changqing dan dia berseru, "Jangan salah paham, leluhur tua, saya hanya berpikir bahwa dengan kekuatan Ye Changsheng, dia tak akan bisa menghabisi Sen Tianzeng." Leluhur keluarga Sen berseru, "Saya telah meninggalkan segumpal rasa ilahi dalam roh asli takdir surgawi, dan saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Ye Changsheng menghabisi takdir surgawi." Leluhur tua keluarga Sen tak memberitahu Li Changqing bahwa Ye Changsheng memiliki api asing kelas raja di tangannya. Dia masih ingin menangkap Ye Changsheng, mendapatkan api asing kelas raja, dan kemudian mencabik-cabik Ye Changsheng untuk membalaskan dendam Sen Tianfei. Orang-orang kudus yang hadir menjadi bingung. Karena leluhur keluarga Sen telah meninggalkan segumpal rasa ilahi di Yuan Sen milik Sen Tianzeng, mengapa Sen Tianzeng masih dihabisi oleh Ye Changsheng? Ini tak masuk akal. Li Changqing tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berseru, "Mungkinkah Ye Changsheng telah memperoleh warisan Raja Naga?" Leluhur keluarga Sen berseru, "Saya tak tahu apakah Ye Changsheng telah memperoleh warisan Raja Naga. Tetapi saya hanya tahu bahwa Ye Changsheng adalah anak yang tercela dan jahat yang memanfaatkan luka serius takdir surga untuk tiba-tiba menyelinap dan menghabisinya. Saya tahu bahwa beberapa klan kamu menangkap Ye Changsheng, tapi nyawa Ye Changsheng, saya menginginkannya dengan pasti. Siapapun yang berani menghalangi, jangan salahkan tahta ini karena tak sopan." Semua orang memikirkan satu hal. Sen Tianzeng telah dihabisi oleh Ye Changsheng, jadi siapa yang telah menghabisi putra-putra ilahi dari kekuatan lain? Mungkinkah itu juga dilakukan oleh Ye Changsheng? Jika itu benar-benar perbuatan Ye Changsheng, maka orang hanya bisa mengatakan bahwa Ye Changsheng berani memanggil 6 kekuatan besar di padang gurun timur sendirian, sungguh kurang ajar. Jika Ye Changsheng benar-benar melakukannya, lalu bagaimana dia menghabisi begitu banyak putra dewa? Leluhur keluarga Sen, bisakah kamu berjanji padaku satu hal? Xiao Chonglou berseru, "Saya tak akan menghentikanmu untuk menghabisi Ye Changsheng. Tetapi ketika kamu menangkapnya, bisakah kamu membantu menanyakan siapa yang menghabisi putraku?" "Ya," leluhur keluarga Sen setuju dalam satu tarikan napas. "Terima kasih banyak," kata Xiao Chonglou. Xiao Chonglou dan leluhur keluarga Sen sepertinya merasakan sesuatu dan melihat ke dalam kehampaan pada saat yang sama, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. "Apa itu?" leluhur tua keluarga Sen berteriak. Ujung jarinya mengilhami pedang Qi yang memotong kehampaan. Qi pedang menghantam celah besar ke dalam kehampaan, hanya untuk melihat sosok yang kabur, mengebor ke dalam celah. Mencoba untuk lari, leluhur tertua keluarga Sen sekali lagi mengilhami pedang Qi yang meledakkan retakan itu, sebelum lengannya memanjang dengan keras dan mencengkeram bagian belakang sosok yang kabur itu. Sosok yang kabur itu tiba-tiba berbalik dan dengan kejam meledakkan telapak tangan leluhur keluarga Sen dengan kepalan tangan. Mengalahkan diri sendiri, telapak tangan leluhur keluarga Sen bertemu dengannya. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan sosok yang kabur itu sebenarnya tidak terlempar ke belakang. Leluhur tua keluarga Sen sedikit terkejut, lalu dia mendesis dan merentangkan kelima jarinya lebar-lebar. 5 saluran Qi pedang surgawi meledak dari ujung jarinya dan berubah menjadi formasi pedang, menjebak sosok kabur di dalamnya. Sosok kabur itu dengan putus asa melemparkan tinju dan meledakkan formasi pedang. Itu tidak berhasil. Leluhur tua keluarga Sen adalah pembudidaya raja bijak dan pembudidaya pedang, jadi kekuatannya luar biasa. "Kutu kupret, tak mau tunjukkan dirimu." Tangan besar leluhur tua keluarga Sen menyelidiki formasi pedang dan menamparkan dengan keras pada sosok yang kabur itu. Hujan darah memercik di udara. Sosok yang kabur itu berubah menjadi banteng dewa 5 warna dengan aura yang dahsyat. Ras iblis. Selain Xiao Chonglou, pembudidaya suci dari beberapa kekuatan besar lainnya tercengang. "Kapan ras iblis ini datang? Mengapa kita tidak menemukannya?" Ye Changsheng bersembunyi di klan iblis beberapa waktu lalu, mungkinkah dia membawa Ye Changsheng ke sini? Banteng Dewa 5 warna tak lain adalah tubuh asli Niu Dali. Dia telah bersembunyi di kehampaan, menunggu Ye Kui dan alis panjang keluar, tetapi tanpa diduga, dia masih ditemukan oleh leluhur keluarga Sen. Saat kerumunan orang berbicara,
leluhur keluarga Sen melarang Niu Dali, lalu menamparkan wajahnya dan berteriak, "Semua orang di ras iblis harus dihukum, beraninya kamu datang ke sini, kamu benar-benar berpikir kamu memiliki umur panjang." Saya Po. Meskipun dia telah ditangkap, dia tak takut pada leluhur keluarga Sen dan mengutuk balik, "Ras iblis kami terbuka dan jujur, tak seperti ras manusiamu, yang semuanya bermoral." Plak, leluhur keluarga Sen memberikan gaplokan lagi, yang hampir mematahkan wajah Niu Dali, dan mencibir, "Jika kamu terbuka dan jujur, lalu mengapa kamu menyelinap? Kudengar Ye Changsheng pergi ke suku iblis beberapa waktu lalu, jika kursi ini benar, kamu bersekongkol dengan Ye Changsheng, kan? Kamu tinggal di sini untuk menunggu Ye Changsheng keluar, ya atau tidak?" Niu Dali sangat keras kepala dan mengutuk, "Bukan urusanmu. Orang tua, kamu punya nyali untuk menghabisiku. Apa menurutmu saya tak akan berani?" Ujung jari leluhur keluarga Sen memancarkan pedang Qi. Kepala Niu Dali dipenggal dengan pedang. Leluhur keluarga Sen dengan cepat mengulurkan tangan dan meraih kepala Niu Dali, lalu menendang tubuh Niu Dali ke kepala pelayan tua dan memerintahkan, "Simpan dan bawa kembali untuk membuat pesta daging sapi." Ya, kepala pelayan tua itu segera memasukkan tubuh Niu Dali ke dalam cincin spasialnya. Mata Niu Dali terbuka lebar dan dia meraung marah, "Orang tua, kamu tak akan dibiarkan mati. Saya pikir kamu yang tak akan memiliki kematian yang baik." Leluhur keluarga Sen berseru dengan suara dingin, "Mari kita biarkan kamu hidup untuk saat ini. Ketika Ye Changsheng keluar dari sarang pemakaman naga, saya akan mengirimmu pergi bersama." Dia menggunakan pedang Qi untuk meletakkan sistem terlarang, benar-benar menyegel kepala Niu Dali. Saat Niu Dali menatap pintu keluar sarang naga yang terkubur, dia diam-diam berdoa, "Tuan, jangan keluar. Ada 2 raja bijak, 1 orang bijak agung dan 5 orang bijak lainnya berkumpul di sini." Pemandangan seperti ini tak pernah terlihat selama bertahun-tahun, dan menurut pendapat Niu Dali, itu adalah jalan buntu. Jika Ye Kui dan alis panjang keluar, mereka pasti tamat. Di markas besar klan Yin Yang, bagian tengah aula utama, tetua kedua terbaring di tanah, suaranya bergetar saat dia melaporkan kepada Bapak Surgawi Wuji, "Suhu klan, lampu kehidupan putra Dewa Kitian telah padam dan dia telah jatuh ke sarang pemakaman naga." Senior tertinggi, yang sedang duduk di kursi taisi dengan mata terpejam, tiba-tiba membuka matanya dan 2 cahaya dingin yang menakutkan melesat dari matanya. "Kitian sudah mati. Murid pribadi saya benar-benar telah meninggal. Siapa yang sebenarnya melakukan ini?" Wuji Tianzong berdiri dan berseru dengan marah, "Saya akan pergi ke sarang naga penguburan untuk melihatnya. Siapapun yang menghabisi Kitian, saya akan membuatnya membayar dengan harga yang pantas." Bersambung.